Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Basel. Pada kesempatan ini kita bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus, terpujilah namamu ya Allah Tritunggal. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 1 Juni 2026 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal 56 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Yang kedua Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, kuatnya sebuah bangunan menghadapi badai, hujan, petir, bahkan gempa sekalipun, itu sangat ditentukan dari dasar, pondasi yang digunakan. Demikian juga sebuah bangsa, kuat dan tidaknya sangat ditentukan dari dasarnya, pondasinya apa. Hari ini 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kekuatan sebuah bangsa tidak pada kekuatannya, senjatanya, dan lain sebagainya, tetapi bagaimana sebuah bangsa yang menjadikan Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, sehingga bangsa Indonesia tetap kuat sampai hari ini. Demikian juga iman kita sebagai orang percaya. Di tengah badai sekalipun saudara, dasar iman kita itu apa? Dasar iman kita itu siapa? Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Dua pembacaan kita hari ini, ya, yang pertama dari pemazmur Daud, yang merupakan dia menyatakan imannya yang teguh dan komitmen yang sungguh, yang memuji firman Tuhan di tengah situasi ancaman dan ketakutan. Jadi peralihan seorang Daud yang saat itu dia ditangkap oleh orang Filistin di Gat. Dia beralih dari ancaman musuh, dan dia menyatakan imannya yang sungguh dan teguh kepada keagungan dan kepada janji Allah yang tertulis melalui firman. Ya. Dua kali diulang, ya, frase yang mengatakan firman-Nya kupuji. Ya. Kalau dalam sastra Ibrani, sesuatu yang diulang itu merupakan sebuah penegasan yang sangat kuat. Firman-Nya kupuji. Daud memastikan bahwa fondasi daripada kepercayaannya, fondasi daripada keyakinannya ada pada karakter Allah yang tidak pernah berubah. Ya, bahwa fondasi kepercayaan keyakinan Daud itu, dia beralih dari ancaman musuh dan beralih kepada karakter Allah yang tidak pernah berubah dan kepada janji Tuhan yang tertulis. Dan kata Allah yang berbeda dipakai dalam satu ayat ini. Yang pertama memakai kata Elohim, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua memakai kata Yahweh, Allah yang personal, Allah yang pribadi, itu mengikat sebuah perjanjian kepada umatnya. Dan dilanjutkan dengan Injil Yohanes bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ini menyatakan akan inkarnasi Tuhan Yesus Kristus, ya. Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak, Allah yang tidak kelihatan, Allah yang jauh di sana, ya. Allah yang transcendent,
yang tidak nampak itu. Kemudian ia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, menyelamatkan umat manusia, menjadi manusia seutuhnya di dalam Yesus Kristus. Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, Allah yang tidak nampak menjadi nampak, Allah yang transendan menjadi Allah yang imanen. Bahkan ia pribadi yang mau tinggal di dalam hati umatnya, orang percaya, ya. Allah yang menjadi manusia sak atau daging, ini adalah merupakan realitas dari kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Dia yang di antara kita, berkemah di dalam kehidupan kita. Ya, kalau dalam PL itu ada namanya itu kemah suci, ya, tabernakel itu dalam bentuk fisik. Tuhan Yesus Kristus pun datang ke dalam dunia ini dalam bentuk fisik, menjadi manusia sama seperti kita. Kalau dulu kehadiran Allah mungkin dalam bentuk cahaya yang menyilaukan, mungkin menakutkan, tetapi sekarang kehadiran Allah adalah kehadiran yang memberikan kehidupan. Allah yang datang menyelamatkan, yang berkorban dengan tubuh darah yang tercurah di Bukit Golgota, menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Dasar yang teguh adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang telah menjadi manusia itu. Firman yang hidup yang menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu, apapun yang menjadi keputusan kita, apapun yang menjadi rencana kita, langkah-langkah yang kita kerjakan, apapun sudah sekarang bahkan sampai selamanya, jadikan Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia ini, menjadi dasar hidup kita. Sehingga ini yang menjadi dasar, ketika Yesus yang menjadi dasar fondasi dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang kokoh, yang memiliki tujuan yang jelas, prioritas yang jelas, dan fokus yang jelas, yaitu kepada kekekalan. Dan biarlah kita, saudara, juga hidup sehari-hari dituntun oleh firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Pribadi Tuhan Yesus Kristus yang menjadi dasar kita, dan firman Tuhan yang hidup itu yang menuntun hidup kita setiap hari. Selamat menikmati hari-hari yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati. Saya teduh untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, apapun situasi kondisi yang sedang kami hadapi, biarlah kami terus boleh mendasarkan hidup kami di dalam Kristus yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami dari hari ke hari mengalami kemenangan demi kemenangan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam yang bahasa dimanapun mereka berada. Sekiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, sekiranya yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, sekiranya ada yang sedih Tuhan hiburkan. Setiap kami Bapa, setiap pribadi dan keluarga, hubungan suami istri, anak-anak tumbuh kembang, pendidikan, kami yang bergumul akan jodoh, bergumul akan keturunan, sakit penyakit, masa tua, masa depan, perekonomian, biaya hidup, dan ada begitu banyak persoalan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi. Ketika kami mempunyai dasar hidup yang jelas, dasar hidup yang pasti, maka kami juga akan mengalami kepastian kemenangan di setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan Galang Nengi yang biar masih ke dalam tangan Tuhan, dan juga menyerahkan akan bangsa Indonesia ini. Tuhan akan tetap kokoh memberkati bangsa ini Bapa, dari Sabang sampai Merauke. Bila Tuhan melawan Indonesia dengan damai sejahtera daripada-Mu, demikian juga perdamaian bangsa-bangsa di dunia juga semuanya ada dalam kendali Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mohon berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini, kiranya boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.